Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kesempatan. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini tanggal 22 Januari di Teras Merapi, Tanaka sedang melaksanakan employee gathering. Kita akan diskusi atau berbicara tentang kisah sukses perjalanannya Tanaka. Saya mensyukuri, alhamdulillah, bagi saya bersyukur kepada Allah, saya diberikan rezeki yang barokah, insyaallah, rezeki yang banyak, insyaallah. Al-mula hijrahnya Tanaka itu di tahun 2015. Hijrahnya dari Bangka Belitung ke Semarang. Banyak hal, jadi dari awal seorang karyawan menjadi sebuah pedagang kalau bahasa saya. Kenapa pedagang? Karena saya mulai usaha itu dari bootstrapping, atau saya mulai dengan BMC. Bootstrapping itu adalah apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang saya lakukan untuk menopang usaha utama. Atau saya lakukan dengan BMC, bisnis modal kanvas. Apa bisnis modal kanvas? Ada 9 elemen. Itu saya tahu sejak waktu 2014. Awal itu waktu jadi karyawan, saya belajar tentang BMC, bisnis modal kanvas, 9 elemen, dan itu sampai sekarang masih saya lakukan. Yang pertama itulah customer segment. Bicara customer segment, bicaranya adalah apa yang dibutuhkan customer, bukan apa yang bisa saya buat. Selanjutnya bicara tentang value proposition, atau bicaranya tentang nilai apa sih yang akan kita tambah untuk customer kita supaya bisa menerima produk kita dari tadi tuh, yang dari customer segment tadi. Permintaan pasar apa, itu kita jawab. Bicaranya itu mencari, memberikan solusi. Selanjutnya bicara jalur distribusi. Kita harus pahami jalur distribusi itu ada dua, bicara tentang promosi dan bicara tentang ekspedisi. Kalau bicara tentang promosi, wah masya Allah sekarang tuh luar biasa. Ada online, ada offline. Online bicaranya tentang apa? Ada marketplace, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Marketplace bicaranya tentang Facebook juga ada banyak lain-lain. Offline bicaranya ada banyak. Bisa jadi brosur, spanduk, atau nama, ataupun kita one on one. On one itu artinya kita bicara langsung ketemu buyer, ketemu customer untuk bicara tentang produk kita. Itu ngomongin channel distribusi. Selanjutnya bicara adalah bicaranya adalah menjaga database customer. Kalau bicaranya itu yang kedua itu saya sampai lupa, tapi saya ada mau 3 itu adalah bicara database, artinya menjaga customer kita supaya bisa terjaga dan tidak lari. Yang keempat adalah bicara revenue stream. Revenue stream ini bicara tentang pendapatan apa saja yang bisa kita dapat. Kalau kita bilang produk, ada jasa, ada persewaan, dan lain-lain. Nah, di Tanaka ini kita produk dan jasa. Produk pertama adalah bicara seragamnya otomotif. Jasanya adalah jasa pembuatan seragam. Selanjutnya, kayak partner kita. Bicara kayak partner, siapa partner kita? Partner kita banyak. Pertama, investor kita. Investor kita alhamdulillah banyak sekali. Bicara investor, bicaranya tentang amanah, jaga amanah atau kejujuran kita. Nah, itu supaya kita bisa dipercaya. Selanjutnya bicara supplier, itu mitra kita. Supplier itu salah satu mitra kita. Yang selanjutnya adalah distributor kita, agen kita, itu jaringan. Itu bicaranya tentang mitra kita, kayak partner. Selanjutnya customer paling utama partner kita. Kenapa? Beliaulah atau mereka lah yang selalu belanja produk kita. Selanjutnya ada key resort. Key resort ini bicaranya tentang aset-aset apa aja yang kita punya. Pertama, aset kita bicara tentang soal luar biasa, brand kita luar biasa nih. Tanaka itu ibaratnya mendunia daripada namanya aslinya Tanaka Hirataro. Luar biasa. Kenapa? Kita selalu bicara tentang brand
awareness, artinya orang tahu Tanaka itu apa, produknya apa. Nah itu bicaranya. Kayak selanjutnya adalah aset-aset seperti karyawan. Karyawan itu salah satu aset bagi saya, bagi di Tanaka, bahwasanya karyawan itu adalah aset terbesar. Kenapa saya bilang aset terbesar? Tanpa mereka tidak mungkin Tanaka bisa sebesar ini. Itu yang saya bicarakan. Aset selanjutnya bicaranya tentang aset-aset tentang bisnis kita. Ada aset misalnya tanah, ataupun asetnya mobil, ataupun tempat, itu adalah aset-aset kita. Setelah kayak resort, kita bicara kayak activity. Kayak aktivitas apa aja yang dilakukan di Tanaka. Pada saat awal mula Tanaka berbisnis, kita aktivitasnya banyak di marketing. Memang saya keluar di mapping area atau di marketing mapping. Jadi di awal itu saya mappingin dulu siapa customer saya, sampai mana customer saya. Itu saya mappingin sejak awal. Bicaranya tentang activity, kayak activity. Bicara kayak activity banyak. Dulu awalnya kita cuma maklon. Bicaranya kita activity banyak di marketing. Marketing itu bicaranya adalah siapa yang kita hubungi dan sampai mana kita bisa menghubungi mereka, dan selalu kita follow up. Follow up bicaranya adalah selalu berinteraksi, selalu tiap harinya berinteraksi atau tiap tahun kita berinteraksi. Alhamdulillah sejauh ini setelah 3 tahun 4 tahun customer kita masih terjaga beberapa, hampir 80%, 20% memang bicaranya tentang pasti ada banyak, ada unik. Antara yang lain bicara tentang minta fee, karena di Tanaka memang mengurangi fee, karena kita akannya kalau bisa muamalah jual beli, tidak mengangkat ibaratnya tiba-tiba ada udah di order, tiba-tiba kita mengasih hadiah di bawah, enggak, kita begitu caranya. Selanjutnya bicaranya setelah kayak apa activity, kita bicara adalah satu lagi itu adalah pengeluaran. Bicara pengeluaran, biaya apa saja sih yang dikeluarkan dari usaha kita, biaya-biaya, terutama pasti utama adalah gaji karyawan itu pasti jelas. Yang selanjutnya bicara tentang aktivitas-aktivitas di sebuah usaha. Misalnya ada pengeluaran tentang kain, belanja kain, misalnya listrik, sewa kantor. Nah di sini yang kadang kita hati-hati. Terkadang kita pengusaha itu kita sewa tempat itu tidak disusutkan, mestinya kita sususkan aset-aset kita supaya tidak dibebankan di bulan yang sama. Itu mestinya begitu. Mungkin itu dari saya bicara tentang Tanaka. Kita memakai BMC, alhamdulillah. Dan satu lagi nanti setelah itu kita akan materi tentang Pika dan ngomongin value perusahaan dan misi-misi perusahaan supaya perusahaan itu bisa jalan inline apa yang kita inginkan. Ditunggu video selanjutnya tentang value perusahaan dan misi-misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tanaka Ayakataro.